Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, berikut adalah inovator dari kategori masyarakat Kabupaten Tapin dengan judul inovasinya Sirke Prestasi Wadah Berbagi Sarana Menempa Diri. Ibu, kita akan menayangkan video dulu selama 2 menit, kemudian dilanjutkan dengan paparan 5 menit, langsung tanya jawab dari Dewan Juri. Baik. Respon terhadap 3 isu penting yang ada, yaitu yang pertama adalah isu global, yaitu dengan adanya era disrupsi yang menuntut adanya kecakapan secara personal, keterampilan hidup yang harus dimiliki. Kemudian juga ada isu nasional yang merupakan satu PR besar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Dan kemudian juga ada isu lokal di Kabupaten Tapin, yaitu bagaimana terwujud Tapin yang beriman. Program Circle Prestasi yang dilaksanakan bertujuan untuk penguatan akhlak dan juga life skill yang bertujuan untuk membekali keterampilan kepada para murid untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk sesama dan melestarikan alam semesta. Dalam pengembangan program Circle Prestasi adalah penguatan akhlak dan juga pembekalan life skill yang nantinya akan berguna dalam pengembangan diri mereka di kemudian hari. Ada beberapa fokus utama program, yaitu mentoring islami, kemudian penguatan life skill dalam bentuk pengembangan bakat dan minat, ada pengembangan social skill untuk bagaimana mereka siap berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya. Program Circle Prestasi yang mencakup beberapa program yaitu Mabit, kemudian pengembangan bakat dan minat, ada bimbingan kelompok, dan juga mentoring keislaman. Dari beberapa program yang dilaksanakan di dalam Circle Prestasi itu memiliki banyak manfaat yang sudah bisa dirasakan saat ini. Selain daripada peningkatan akhlak yang baik di dalam peserta didik, mereka juga memiliki keterampilan, kreativitas, dan juga keterampilan hidup yang mereka akan gunakan untuk di kemudian hari. Dan juga mereka akan siap dan mereka sudah terbiasa untuk berhubungan dengan masyarakat. Program skip aja videonya tadi sama. Bismillah. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Bapak sekalian, saya Helda Novia Rahmah bersama teman saya Nisrina Zulfa. Kami dari SMP Islam Alam Darul Madani yang membawa inovasi dari sekolah kami dengan judul Circle Prestasi. Identifikasi masalahnya yang jadi permasalahan utama sehingga kami inisiasi hal ini adalah yang pertama mengenai pelestarian lingkungan, yaitu rendahnya kesadaran menjaga kelestarian lingkungan, lalu demi perbaikan moral, karena seperti yang kita lihat sekarang itu perilaku amoral di kalangan pelajar juga sudah sangat memprihatinkan. Dan yang ketiga mengenai penguatan life skill-nya, karena saking minimnya keterampilan hidup yang dimiliki oleh para alumni dari sekolah-sekolah SMP maupun dari sekolah kami, seperti itu. Circle prestasi itu kami ingin mereka itu menyehatkan pertemanan, membangun kesadaran, dan juga mengokohkan keterampilan. Jadi di circle prestasi kami ini, kenapa sebutannya circle? Karena memang pertamanya itu, awalnya itu adalah tentang lingkaran kecil dari siswa-siswa kami yang dimentoring langsung oleh salah satu guru. Awal berdirinya itu, dari awal itu hanya 3-4 orang saja. Yang sekarang sudah berkembang dengan bertambahnya siswa dengan sudah sekitar 7-8 siswa per circle-nya, seperti itu. Lalu isu strategis juga yang terkait kenapa hal ini kami laksanakan di sekolah kami, yaitu ada 3 isu utamanya, yang isu globalnya yaitu era disrupsi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan
life skill yang relevan karena anak-anak sekarang dengan yang sangat istilahnya itu sangat arus dari informasi sangat berpengaruh ke mereka, jadi ini jadi hal yang sangat kami tekankan juga tentang akhlaknya mereka nantinya. Yang kedua mengenai visi generasi emas, karena kami tidak ingin anak-anak siswa dari sekolah kami itu bukan generasi cemas, tapi memang benar-benar generasi emas. Karena seperti yang kita lihat sekarang, generasi sudah sangat memprihatinkan tadi. Lalu yang ketiga, agar sesuai dengan visi Kabupaten Tapin, yang berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, maju, dan berkelanjutan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, metode kami ini terus berkembang dan yang kurang insya Allah kami tambah dan kami perbaiki lagi. Yang sebelumnya kegiatan ini memang dilaksanakan khusus di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini anak-anak tidak ada mata pelajaran sama sekali dan itu khusus dilaksanakan circle prestasi. Yang sebelumnya itu kegiatannya membaca Al-Kahfi, sholat duha dan kajian keislaman dan itu monoton sekitar 1,5 tahun. Lalu sekarang ditambah dengan 4 pengembangan program yang lebih terukur insya Allah, yaitu Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi anak-anak itu menginap dari sore Jumat sampai pagi Sabtu. Lalu ada kajian atau mentoring keislaman, yang ini dilaksanakan bertepatan dengan bimbingan konseling, jadi kelompok yang perempuan itu bimbingan konseling, maka kelompok laki-lakinya akan mentoring keislaman. Pekan depannya laki-laki di bimbingan konseling, maka perempuannya di mentoring keislaman seperti itu. Dan yang terakhir itu pengembangan minat bakat. Next. Keunggulan dan inovasinya, kami berharap ini bisa holistik integratif, bisa berdiferensiasi dan partisipatif, serta yang utama itu life and social skill-nya. Tujuan utamanya yang pasti mengimplementasi 4 pilar dari sekolah alam, di mana yang utama dari 4 pilar sekolah alam itu adalah akhlak, logika ilmiah, kepemimpinan, dan juga bisnis, yang mana semuanya kami laksanakan walaupun semaksimal yang kami bisa. Dan di circle prestasi itu yang sangat terstimulasi adalah di akhlak dan kepemimpinannya. Lalu outputnya memfasilitasi penguatan kepribadian dan hasilnya insya Allah yang sudah terlihat sekarang adalah antusiasme belajar dan juga perbaikan akhlak. Next. Ini bayangan pembiayaan inovasi programnya selama 1 tahun. Insya Allah tidak, ini bayangannya saja bisa dipangkas, tapi insya Allah tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak dan sangat mahal karena memang pelaksanaannya tidak terlalu berkutat di banyak kegiatan yang menggunakan bahan-bahan yang berbahan yang mahal, karena biasanya kami di kegiatan-kegiatannya itu selalu berusaha menggunakan bahan-bahan yang ada di sekolah ataupun bahan-bahan yang berbahan bekas. Waktu telah habis, waktu telah habis, waktu telah habis, waktu telah habis. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu-Ibu. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan para juri. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Ibu Umi dari ULM, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya, ibu-ibu ini sudah sampai ke top 10 di KIA. Saya tadinya bingung ya, karena mungkin bukan orang pendidikan, tapi kan enggaknya punya kita sebagai ibu juga pendidik ya. Kemudian anak saya di SD Alam juga. Nah ini yang saya tanyakan tadi dalam rangka di siklus prestasi itu ada tujuannya. Yang pertama adalah menyehatkan pertemanan, membangun kesadaran dan mengokohkan keterampilan. Ya. Apa saja yang dilakukan? Nah, kisi-kisi, karena kalau kita pengen mencontohkan nanti ke sekolah lain tentunya ada detail ya, detail kisi-kisi. Ini kan kayaknya global semua kayaknya tadi ya. Saya pengen lihat kisi-kisi apa atau kegiatan-kegiatan apa yang ada di SMP tersebut untuk mencapai tujuan tadi. Kalau untuk kegiatan yang praktiknya ya Bu ya, karena ini kegiatan di hari Jumat,
Jadi hari Jumat itu sebenarnya waktunya lumayan terbatas karena jam sekolah tuh cuma dari 7.30 sampai jam 11 maksimal. Bahkan ada yang 10.30. Jadi kegiatan kalau di Jumat itu, kalau di Circle paginya kami anak-anak baca Al-Kahfi dulu. Setelah Al-Kahfi mereka akan berkelompok dari pembentukan yang kami bikin di awal semester, itu pembentukan circle-nya. Jadi satu guru pegang 3 sampai 4 anak, bahkan karena sekarang sudah banyak sekitar 7 sampai 8 anak satu guru. Jadi di sana ada evaluasi mengenai amaliyah 4 pilar, kan tadi 4 pilar sekolah alam. Nah dari situ ada detail-detail amaliyah apa saja yang mereka lakukan. Kalau misalnya akhlak Qur'annya itu seperti sholat tepat waktu, selama 1 pekan apakah sudah dilaksanakan semaksimal yang mereka bisa. Terus kalau contoh yang kepemimpinan, apakah mereka sudah bisa bangun pagi sebelum jam 5.30, contohnya kami evaluasi hal-hal tersebut sebelum mulai di kegiatan selanjutnya. Misalnya pekan ini setelah evaluasi itu, pekan ini adalah pekan pengembangan minat bakat. Anak-anak juga disaring, ada 5 pengembangan minat bakat, yaitu sastra umum, sastra islami, ada media jurnalistik, memasak, dan kewirausahaan. Jadi nanti anak dipisah lagi setelah circle selesai, setelah evaluasi selesai, mereka akan dipisah lagi ke pengembangan minat bakat mereka dan mereka akan di sana sampai waktu pulang sekolah. Itu Jumat pekan pertama. Pekan kedua nanti akan ada mentoring dan juga bimbingan kelompok. Di mentoring misalnya mereka pembahasannya adalah mengenai soft skill-nya mereka tentang public speaking. Yang ini laki-laki, yang kelompok perempuan mereka akan ke bimbingan kelompok bersama saya. Pembahasannya bulan ini mengenai bullying dan dampak-dampak bullying misalnya seperti itu. Dan pekan berikutnya bergantian. Lalu setelahnya nanti pekan berikutnya paginya itu life skill ya Ustazah ya. Kami life skill, lalu nanti sorenya baru mabit malam bina iman dan takwa itu tadi Bu. Seperti itu kurang lebih. Ada tambahan sedikit Bu? Ya, jadi kalau di dalam sekolah kan kita kenal dengan 3, ada intrakurikuler, kurikuler, sama ekstrakurikuler. Nah, yang kami terapkannya di circle prestasi ini masuknya ke kurikuler. Ya, jadi di dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu hari Jumat ya, ada 4 hari Jumat. Nah, di mana 1 pekan pertama itu kami isi dengan minat bakat. Terus minggu kedua kami isi dengan mentoring keislaman dengan bimbingan kelompok. Begitu pula dengan pekan ketiga. Kemudian pekan akhir di bulan Jumat, hari Jumat di bulan terakhir itu kami melaksanakan malam bina Islam, iman dan takwa. Ya, jadi begitu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Kalau di SMP sana berarti dia sekolahnya sampai sore aja kan, bukan pondok kan? Bukan, oke. Kalau bukan pondok berarti ada kaitannya dengan kerjasama dengan keluarga atau orang tua ya tentunya. Nah, ini apakah ada sosialisasi ke orang tua, kemudian juga biasanya gitu sih, biasanya antara sekolah dengan orang tua itu ada semacam kerjasama sehingga habit ya atau habit si anak antara di sekolah dengan di rumah tuh sama gitu ya istilahnya kan seperti itu. Jangan sampai di sekolah sudah dihabitkan bagus tapi di rumah rusak lagi. Ya. Nah seperti itu. Ada sosialisasi dulu tidak? Nggih, kalau terkait sosialisasi dari awal anak masuk sekolah itu bersama orang tua dari TK Bu sampai SMP, mereka di antara orang tua yang baru. Di sosialisasi pertama tentang program sekolah sudah disampaikan di sana. Lalu kami dilanjutkan dengan komite sekolah, itu kami sebutnya Forgo, Forum Guru dan Orang Tua. Itu dilaksanakan 2 bulan sekali. Jadi yang pastinya pasti akan disampaikan ke orang tua bagaimana programnya. Lalu nanti disampaikan ke orang tua dan di akhir semester anak-anak akan presentasi sendiri mengenai laporan raport perilaku mereka mengenai perkembangan 4 pilarnya mereka ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Basuki silakan. Baik. Selamat Ibu. Dari rantau juga Bu ya. Baik, ini saya tadi udah bolak-balik membaca ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi betul ya, inovasinya ini apa sih secara rinci ya. Karena apa Bu?
dalam lomba inovasi ini semakin mudah direfleksi orang lain, itu akan semakin tinggi penilaiannya. Nah, jadi harus dikemukakan, tidak boleh disembunyikan. Nah, kalau ini tadi saya salah satu contoh ya, modifikasi dan pengembangan program yang ada. Program ini secara eksplisit menyatakan berbeda dari pelaksanaan Jumat Takwa yang umum di sekolah. Nah, ini seperti apa? Ya kan tidak ada diceritakan. Ketika orang mau merefleksi susah ya. Ini apa sudah ada ya Bu, orang yang merefleksi terhadap inovasi di sekolah ini Bu? Ada sekolah lain maksudnya misalnya mau meniru atau mencontoh dari inovasi Ibu ini? Ya, izin menjawab. Kalau sebelumnya di pertemuan kepala sekolah, kebetulan saya pernah menghadiri. Jadi untuk semacam ini tuh ada di beberapa sekolah, entah SMP yang sekabupaten Tapin, itu memiliki inovasi yang mirip. Tapi belum sedetail ini ya, yang circle prestasi. Jadi bentuknya dan namanya tuh berbeda. Nah, kalau di circle prestasi kami kan tadi ada 4 ya, 4 pekan diisi dengan 4 kegiatan. Nah, di mana di minat bakat ini terbagi lagi, ada sastra umum, ada sastra islami, ada kearifan lokal dan kewirausahaan, ada media dan jurnalistik. Di mana di sana kami juga mengembangkan siswa-siswi kami khususnya di kewirausahaan dan kearifan lokal. Jadi kami juga mengembangkan produk seperti eco vaping, eco print, eco candle dari minyak jelantah. Jadi kami kembangkan dan bentuk implementasinya sudah ada. Ketika kami mengikuti kemarin ada Tapin Art, kemudian ada Yotopia. Jadi kami ikut bazar dan pameran di sana. Oh, dari jadi anak-anak. ya, jadi berarti itu keunikannya itu ya dari inovasi yang lain gitu ya. Mungkin itu aja Bu Tri, cukup. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Jerry, beliau dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Bu Yuni. Adik-adik, selamat ya. Sudah masuk di 10 besar Kalsel Innovation Award. Inovasi ini adalah inovasi yang sangat baik. Tadi kemarin saya sempat menyentil bahwa inovasi itu adalah jembatan menuju surga. Karena gagasan ide yang lahir itu menjadi ilham di dalam pikiran dan hati kita. Yang kemudian itu keluar dalam tindakan. Jepang itu 9 tahun. Ya, dia mengubah, mendidik karakter anak-anak selama 9 tahun hanya satu. Biar karakter moralnya itu terbentuk. Nah, bagi saya inovasi ini kalau dikatakan oleh Prof tadi perlu direplikasi. Memang ini harus direplikasi oleh seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Selatan. Dulu Bung Karno bilang, sebelum membangun negara, ya, nation building, yang harus kita bentuk pertama adalah karakter building. Agar supaya negara ini yang akan kita bangun ini mempunyai moral, akhlak, iman yang baik. Jadi pertanyaan sekarang bagi kita semua dengan kondisi dan keadaan kenyataan bangsa kita saat sekarang ini. Kalau di daerah-daerah lain, inovasi ini masuk di dalam ekstrakurikuler sekolah. Artinya ini masuk dalam kurikulum. Tetapi hanya terkait dengan budaya kearifan lokal. Sehingga kemudian mereka buat event. Ya, kalau pendidikan urusan kewenangannya dari TK, SD, SMP, maka ada event yang mereka buat.
Nah, jejaring inovasi daerah lainnya, termasuk Dinas Pariwisata, dia ambil ini kemudian menjadi potensi agenda kepariwisataannya. Ya, nah, dalam hal terkait dengan budaya keislaman, ya, kita barangkali mungkin dari dulu tahu ya, ada yang namanya qasidah. Nah, kenapa ini kemudian kita tidak masukkan aja ke dalam ekstrakurikuler kurikulum sekolah? Yang tentu ini harus dilihat oleh Dinas Pendidikan. Kalau ini menjadi urusan kewenangan provinsi atau kabupaten, ini boleh bisa kemudian kita jadikan event budaya keislaman terkait dengan qasidah ini. Ya, apakah barangkali mungkin ini masuk ke agenda hari ulang tahun Kalimantan Selatan atau ulang tahun Banjarmasin? Kemarin pada saat ulang tahun Kota Banjarmasin, saya dengan Ibu Yuni sempat jadi juri di Kota Banjarmasin. Jadi pada saat selesai kita juri jam 4, saya nggak mau pulang ke hotel, saya duduk dulu. Karena di depan itu ada apa namanya budaya-budaya lokal Banjarmasin sampai dengan lagu-lagu Melayu Banjar di situ. Dengan alat-alat musik budayanya itu. Nanti setelah itu saya dengar, baru saya pulang ke hotel. Nah, barangkali ini kan suatu apa namanya inovasi yang baik, yang barangkali mungkin kalau inovasi yang lain, bagaimana dia memantau anak dengan digitalisasi absensi supaya orang tua boleh bisa melihat, oh anak itu sudah sampai di sekolah. Artinya tingkat kekhawatiran dan kepercayaan orang tua itu agak kurang. Tapi kalau kegiatan inovasi ini kita sebarluaskan ke semua sekolah yang ada di Kalimantan Selatan, orang tua tidak perlu khawatir bahwa anak saya tidak perlu dengan pemantauan Google Map yang ada di digitalisasi inovasi sekolah. Saya sudah tidak perlu lagi memakai itu karena saya tahu bahwa anak saya adalah anak yang punya akhlak yang baik. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan agar supaya ke depan kita yakin bahwa generasi kita itu akan menjadi generasi emas yang seperti tadi disampaikan oleh adik tadi. Tidak menjadi generasi cemas. Selamat, Dek. Terima kasih. Teruslah berinovasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Yuni. Oke, Pak Jerry, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lanjutan dari juri yang sedang di bandara. Beliau Pak Muhammad Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Pertanyaannya, apa tools yang digunakan untuk mengukur dampak before dan after dari penerapan inovasi circle prestasi? Tools yang digunakan. Baik, tools yang kami gunakan, kami tidak termasuk di sini ya, mohon maaf Inggi. Kami menggunakan evaluasi 4 pilar, itu ada evaluasi per pekan yang mana pengisiannya masih manual, masih tulis tangan, masih menggunakan map. Itu sebulan sekali, kebetulan saya guru BK, saya yang pegang dan saya yang akan evaluasi, dan nanti itu akan mereka selain evaluasi di circle-nya, nanti setiap akhir semester akan dipresentasikan hasil apa-apa saja yang mereka lakukan selama 6 bulan itu ke orang tua. Jadi mereka akan melaporkan ke orang tua raport dari sikapnya mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana kepemimpinan mereka, bagaimana logika ilmiah mereka, dan bagaimana minat bisnisnya mereka, kewirausahaannya mereka sudah terbentuk atau belum. Nanti akan mereka presentasikan dan hasilnya itu nanti akan dievaluasi si orang tua dan akan ditingkatkan dan akan lebih diawasi mana-mana yang masih belum dan dirasa kurang, seperti itu. Baik, waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas paparannya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk peserta kategori masyarakat dari Kabupaten Tapin dengan Circle Prestasi. Kita foto bersama ya Bapak-bapak dari Tapin sama Ibu.
Recording stopped.